Grace sama. Oke, thank you. Ya. Oke, hari ini kita belajar 7 habits ya, salah satu dari 7 habits yaitu habit kelima, seek first to understand then to be understood. Oke. Kalau artinya ngerti lah ya, kita memahami orang dulu, baru kita itu dipahami orang. Karena kalau dalam komunikasi kan perlu saling pemahaman. Nah, paradigmanya di sini kita kan menuju ke namanya 7 habit of highly effective people ya. Nah, jadi kita itu mau jadi orang-orang yang efektif. Nah, kalau paradigmanya itu seperti ini, pandangannya itu seperti ini. Nggak efektif itu kita mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Jadi ini kita kadang kebiasaan kita ini terbentuk seperti ini. Karena nggak semua orang kan terlahir sebagai orang-orang yang efektif. Ada orang-orang yang memang harus belajar mengupgrade diri untuk jadi orang-orang yang efektif. Nah, pada basicnya, kebanyakan pada umumnya, orang-orang itu mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Jadi kita dengerin orang nih, kita belum dengerin dengan benar, dengan efektif, kita itu udah simpen pelurunya buat kita keluarin. Kita udah mendengarkan dengan maksud untuk menjawab, intinya seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang efektif, saya mendengarkan dengan maksud untuk memahami. Oke. Nah, ini yang prinsipnya ya. Untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus saling memahami terlebih dahulu. Ini salah ketik, sorry. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita buat, dan apa yang kita dapatkan itu sinkron. Jadi kalau kita mau untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita harus melihat gimana caranya, kita harus memahami orang, terus kita juga gimana caranya supaya kita bisa memahami orang, yaitu yang mau kita pelajari di sini. Nah, kita bisa dapat sesuatu, dapatnya apa? Nah, ini hasilnya. Begitu kita bisa mengaplikasikan habit 5 ini ke dalam komunikasi kita, seek first to understand. Nah, kita bisa dapat hasilnya, kita bisa punya pengaruh yang lebih besar dengan orang lain. Terus kita bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah yang lebih rumit. Dan kita juga punya kejelasan sebenarnya masalah yang kita sedang hadapi, yang sedang dikomunikasikan itu apa, dan pemecahan masalah yang tentunya dengan lebih cepat ya. Nah, orang-orang yang melakukan seek first to understand ini, perilakunya seperti apa? Perilakunya yaitu mendiagnosa sebelum memberi resep, mendengarkan secara empatik, berusaha dipahami dengan menggunakan perspektif pihak lain. Ini aku salah ketik, sorry, ada edit teksnya. Nanti baru aku perbaharui. Oke, next. Sebenarnya waktu dari kita kecil sampai dengan kita hari ini, kita itu punya banyak ilmu, kita punya dalam hal berkomunikasi ya khususnya ya, kita banyak belajar, kita belajar membaca, itu kan komunikasi, salah satu bagian-bagian dari komunikasi. Kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita juga belajar untuk public speaking, ya kan? Baca, tulis, dan ngomong. Ini ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari di luar, entah di sekolah, entah di kursus. Tapi sampai hari ini nggak ada kelas untuk mendengarkan. Padahal komunikasi itu kan 4. Baca, tulis, ngomong, sama dengar. Nah, kita nggak mendalami ilmu mendengar. Kalau ilmu membaca dan ilmu menulis kita punya. Bahkan untuk jadi penulis yang terkenal pun kita bisa ada kelas menulisnya. Untuk jadi public speaking yang terkenal pun ada public speakingnya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau untuk mendengar itu sama sekali sampai hari ini juga belum ada. Nah, padahal itu sangat penting karena itu merupakan salah satu inti dari komunikasi. Nah, mendengar itu sebenarnya itu ada 5 tingkatan, 5 level. Yang pertama mengabaikan. Kita tuh sama sekali nggak dengerin. Jadi kita itu di sana, manusianya di sana, tapi otak kita nggak di sana. Entah kita lagi main handphone. Coba kadang-kadang kita perhatiin,
Kadang ada orang yang lagi ngomong sama kita sambilan balas chat. Waktu kita menyadari kembali, flashback lagi, ketika kita lagi balas chat, orang itu ngomong satu kata pun nggak ada yang masuk ke kita punya memori. Nggak ada satu kata pun yang terdengar. Nah, itu mengabaikan. Sama sekali nggak dengerin. Terus ada yang pura-pura denger. Nah, pura-pura denger ya bisa. Orang-orang yang bisa multitasking. Sambilan ngetik, dia sambilan denger. Tapi dia nggak denger sebenarnya. Tapi dia cuma pura-pura denger. Bagian-bagian tertentu jawab, iya ya bener ya. Oh ya ya ya, gitu doang. Tapi sebenarnya dia nggak denger. Karena apa yang disampaikan itu sama sekali nggak ditangkap. Terus yang ketiga, level yang ketiga tuh lebih naik sedikit. Denger selektif. Kita dengerin. Tapi di bagian-bagian yang kita cuma pengen denger. Contohnya kita lagi prospek. Begitu dia lagi ngomong-ngomong, aku kadang juga masih melakukan yang level 3 ini. Orangnya ngomong, cerita, tapi aku tuh nggak nangkep apa yang dia lagi ngomongin. Cuma begitu bagian yang penting, yang ada hubungan dengan asuransi, aku langsung nyeletuk. Nah, itu dengar selektif, dengar bagian tertentu. Terus yang keempat, level yang lebih tinggi lagi, ini kita dengerin, perhatian, pusatin pikiran, energi semua sama apa yang orang itu dengar. Tapi kita nggak nangkep sebenarnya orang ini lagi nyampein apa sih. Kita cuma mendengar, kita cuma menerima informasi, benar-benar menerima full, dan kita nggak memahami sebenarnya orang ini sedang menyampaikan apa, orang ini sedang ngomongin sesuatu tentang apa. Kita nggak, tapi kita terima doang seperti itu, walaupun levelnya udah tinggi ya. Nah, ternyata ada satu level paling tinggi yang kita mau pelajari, yaitu level kelima, mendengarkan dengan empati. Jadi untuk bisa melakukan habit 5 dengan baik, kita harus punya kemampuan untuk mendengarkan di level kelima ini, yaitu mendengarkan dengan empati. Nah, ini pakar komunikasi ada berdasarkan survei mereka ya, ternyata dalam berkomunikasi itu kita nggak cuma mendengar, tapi kita harus membaca tanda-tandanya. Nah, di dalam komunikasi sebenarnya kata-kata yang kita dengar itu tuh cuma menyampaikan 7% dari arti komunikasi itu. Kita lagi ngomong sama orang, kata-kata yang kita tangkap itu sebenarnya cuma 7% aja menyampaikan informasi. Nah, yang lebih besar itu apa? Nada suaranya, gayanya. Misal ketika orang itu lagi, contoh lah ya, contoh orang ngomong sesuatu dengan kata-kata yang datar, itu kan kita nggak dapat apa-apa. Tapi coba kalau orang itu ngomong dengan ekspresi, dengan nada suara yang lebih tinggi, kita tahu dia lagi marah. Atau kalau gimana gaya dia, itu menyampaikan 38% informasi dalam suatu komunikasi. Nah, kalau ekspresi dengan wajah dan bahasa tubuh, itu bahkan lebih gede lagi, 55%. Makanya, ketika kita mendengarkan, kita tuh nggak cuma pakai telinga, kita membaca, kita pakai mata, kita pakai otak kita tuh membaca tanda-tanda dalam komunikasi. Nah, pakar komunikasi memperkirakan fakta bahwa hanya 10% ini dibuletin ya, 10% dari komunikasi kita yang diwakili oleh kata-kata yang kita ucapkan. 30% lainnya diwakili oleh suara kita dan 60% oleh bahasa tubuh kita dalam empati. Oke, ini tulisan Chinese, Ting itu artinya mendengar ya, ini tulisan tradisionalnya, tulisan yang kompleksnya. Nah, di dalam kata ting itu sendiri, itu ternyata dia menggunakan ada lima bagian di dalam satu kata ting. Itu menggunakan tuo, menggunakan telinga. Terus uang itu kan raja ya. Raja itu, tapi di sini kita diterjemahinnya sebagai mind, pikiran. Jadi uang itu kan orang yang jadi raja itu kan bijak, orang pintar, ibaratnya seperti itu. Makanya dia cakupkan dalam kata ting itu juga ada ini. Terus ada yenqing kan, tapi yenqingnya ini I-nya ini dia pakai sebagian aja. Nah, terus undivided itu tuh satu garis. Jadi itu artinya benar-benar fokus, undivided attention, benar-benar fokus. Nah, terus sing hati. Nah, jadi di dalam satu kata ting aja kita perlu telinga, kita perlu mata, kita perlu pikiran, kita perlu hati, dan kita perlu fokus. Ada satu peribahasa suku asli Amerika yang ngomongnya gini, dengarkan atau lidahmu akan membuatmu tuli. Jadi padahal kata-katanya nggak cocok, misalnya lidah kok buat tuli. Ternyata maksudnya gini, kita tuh mendengarkan orang sambil kita tuh diem, benar-benar dengerin orang. Kalau nggak, kalau kita kebanyakan ngomong, kita akan membuat kita tidak mendengar apa yang orang ngomongin. Jadi kita jadi tuli. Nah, itu peribahasa suku asli Amerika.
Nah, dari tadi ngomong mendengarkan dengan empati, apa sih mendengarkan dengan empati itu? Nah, mendengarkan dengan empati itu artinya mendengarkan dengan telinga, mata, dan hati kita. Mendengarkan untuk merasakan makna. Terus mendengarkan perilaku. Ini semua mendengarkan. Terus mendengarkan dengan empati. Nah, semua kata di depannya mendengarkan. Tapi kita mendengarkan untuk merasakan. Itu berarti kita menggunakan kita punya hati. Kita mendengarkan perilaku. Perilaku kan mesti dilihat. Kita menggunakan mata kita. Mendengarkan dengan empati, menggunakan perasaan kita. Nah, kalau kita bisa berhasil mendengarkan dengan empati, kita tuh bisa dapat data akurat. Kita di lapangan kan ketemu orang. Nah, kita butuh data akurat. Kita nggak boleh kayak nanti aku ada cerita lagi di belakang tentang mendiagnosa, ya kan? Kita kasih orang ilustrasi tanpa kita mendiagnosa terlebih dahulu. Kita memberikan resep tanpa kita mendiagnosa terlebih dahulu, sama kayak dokter. Nah, terus tadi yang positifnya, terus negatifnya sebenarnya mendengar dengan empati itu apa sih? Mendengarkan dengan empati itu bukan artinya kita mau setuju atau enggak setuju. Bukan tentang itu. Jadi kita mendengarkan orang, bukan berarti kita mau tahu kita ini cocok nggak, sinkron nggak dengan orang lain. Enggak. Itu bukan tujuan kita mendengarkan dengan empati. Terus, bukan memberikan jalan keluar, bukan memperbaiki sesuatu. Dengar seseorang cerita, terus kita kasih solusi, bukan. Itu bukan mendengarkan dengan empati. Tujuan dari mendengarkan empati itu adalah menangkap, melihat di sisi orang itu apa yang dia sampaikan. Memakai sepatu orang itu, kalau bahasa Inggrisnya kan, kita harus lepasin sepatu kita, terus kita pakai sepatu orang itu supaya kita bisa melihat, mendengarkan dengan empati. Terus juga bukan tentang cari tahu tentang seseorang. Jadi ini bukan tentang kita. Mendengarkan empati itu lebih kepada kita berada di posisi orang itu, kita menggunakan dia punya referensi ya dia, kita menggunakan apa yang kita benar-benar menjadi pribadi dia lah, seperti itu. Jadi sampai dengan dia punya pengetahuan, sampai dengan dia punya pengalaman, itu semua kita posisikan diri kita sebagai diri orang itu. Oke, nah ini secara ininya ya, mendengarkan dengan empati itu mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan memproyeksikan autobiografi. Menggunakan realita di dalam kepala dan hati orang lain. Mencari dulu untuk memahami orang lain, dunia orang itu, kerangka acuannya. Bukan setuju, tetapi sepenuhnya memahami secara emosional dan intelektual. Dan ini rentan, kalau kita mendengarkan dengan empati, kita benar-benar melakukan mendengarkan dengan empati, itu tuh berbahaya buat kita. Tapi, karena kita membuka diri untuk dipengaruhi ya. Nah, supaya untuk kita bisa mempengaruhi orang lain kan kita harus mengizinkan diri kita dipengaruhi orang lain dulu. Nah, mendengarkan dengan empati itu seperti itu. Tapi kenapa berbahaya? Berbahaya kalau orang-orang yang nggak punya prinsip. Kayak orang yang dicuci otak atau apa, itu orang-orang itu membiarkan dirinya dipengaruhi sampai akhirnya dia totally dipengaruhi. Nah, orang-orang yang kita yang mau mendengarkan dengan empati, yang mau melakukan habit 5 ini, kita harus punya kemenangan pribadi kita dulu, yaitu habit 1, 2, dan 3. Buat yang kelas-kelas Senin-Senin sebelumnya kan kita ada ikutin, kita ada dengerin. Kemenangan pribadi kita itu sudah mutlak jadi punya kita. Jadi kita udah orang yang proaktif, kita udah orang yang begin with the end in mind. Terus juga kita juga orang yang ketiga apa Pak? First thing first. Oke, first thing first. Jadi kita harus mengalami kemenangan pribadi ini dulu, baru kita aman, kita secure ketika kita melakukan habit kelima ini, yaitu mendengarkan dengan empati. Nah, mendengarkan dengan empati ini juga menghasilkan habit 4, yaitu win-win solution. Jadi ini sebenarnya ini di tengah-tengahnya dari 7 habit itu, 7 habit Stephen Covey itu. Jadi ini kayak lemnya. Oke? Terus tadi aku ada ngomong, mendengarkan dengan empati itu bukan mendengarkan dengan autobiografi. Autobiografi itu apa? Autobiografi itu kerangka referensi kita sendiri. Respon berdasarkan pengalaman kita menasihati orang, kita menyelidiki sesuatu, kita menafsirkan sesuatu, dan menilai pesan yang disampaikan orang lain berdasarkan pengalaman dan motif yang kita miliki. Nah, di sini aku mau kasih lihat ini dulu.
satu video ya. Ini kalau kita mendengarkan dengan autobiografi. Suaranya keluar. I'm not even saying changing. It is a change. One thing that gets in the way of meaningful disagreeing, advising, that is, give a bank account with another person is Sorry, aku hard. skip, They're very aku emotional. mau kasih lihat ininya. Watch the impact of autobiographical responses in the next segment. Doing your homework? Doing your homework? What's the point? I'll never use it. Of course you will. Of course you will. Classical Greek drama. Not likely. No one gets anywhere without it. No one gets anywhere without an education these days. Really? Joe's got a full-time job and he's already a manager. He has his own car, his own apartment. And me? I'm not that interested in this. But you're interested in this. Absolutely. I just think it's a waste of time to learn something you'll never use in the real world. When I could be out working, getting a real experience, making money. So you want to quit? Think about your sister. She struggled in school, but she worked hard, and now she's the queen of college and probably become a brain surgeon and in global warming. Not my sister, Mom. I know it's hard right now, but all the effort will be worth it. When I was your age, you wanted to join a rock band and travel the world, but instead you chose hard work and all this. You just have to hang in there. No, I don't. Fine. Quit. Move in with Joe. You think life is so wonderful, so easy? Maybe then you'd appreciate what you have here. Fine, maybe I will. Fine. Grace, sorry suaranya Grace. Oke, sorry. Nah, tadi kita nonton ya video tadi kalau mamanya pulang rumah, anaknya dalam keadaan nggak nyaman lah, ibaratnya lagi nggak gitu happy. Mamanya tahu, mamanya dengar, mamanya lihat. Tapi waktu anaknya ngomong soal dia nggak gitu suka sekolah, maksudnya dia lagi ngeluh soal sekolahnya. Mamanya ngapain coba? Mamanya membalas dengan autobiografi. Mamanya cerita tentang kakaknya, terus mamanya juga, ada kan tadi mamanya bilang, coba le tengok kakak le, gitu, ibaratnya seperti itu. Ya, terus begitu dia ngomong, anaknya udah tahu, karena itu berarti dia udah berulang kali cerita, dia udah berulang kali seperti itu. Dia udah jelasin tentang kakaknya yang kakaknya tadi berhasil kuliah, udah lulus, terus dia bilang mungkin dia akan jadi orang yang seperti apa, bahkan akan stop global warming sampai seperti itu. Nah, itu anaknya yang ngomong ya. Terus waktu masih mereka lagi komunikasi lagi, mamanya ngomong lagi, "Iya, aku tahu posisi lu seperti itu. Karena aku gini. Baru dia mau cerita. Anaknya cerita lagi, "Iya, dulu lu mau masuk band lagu musik, lu mau keliling dunia, tapi akhirnya lu memilih untuk itu." Berarti di rumah pun mamanya termasuk orang yang selalu mengulang-ulang autobiografinya. Nah, seperti itu dapatnya apa? Dapatnya anak itu mau nyampein sesuatu nggak dapet. Anak itu mau cerita soal sekolah, tentang apa yang dia sedang alami di sekolah. Tapi mamanya menjawab dengan respon autobiografi. Nah, itu tidak memberi jalan keluar, karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung mama bilang, ya udah lu coba aja keluar, tinggal sama Joe. Ya udah, katanya, ya udah, kata anaknya, mungkin aku akan keluar. Anaknya bilang kayak gitu. Jadi ujungnya komunikasinya nggak tersampaikan dengan baik. Padahal apakah mereka sebenarnya saling ingin, maksudnya saling nggak sayang? Kan enggak. Mama dengan anak itu pasti saling sayang. Mamanya sebenarnya dia mau anaknya berhasil di sekolah, mau bisa jalanin, menyelesaikan sekolah dengan baik, punya edukasi yang bagus. Pasti intinya mamanya mau sampaikan itu. Anaknya juga bukannya ngomong, "Ma, aku mau berhenti sekolah lah, aku nggak sanggup ini." Kan enggak. Dia cuma lagi ngeluh sebagian kecil masalah yang sedang dihadapi di sekolahnya. Nah, coba kita nonton video yang lain, yang kalau dia menjawab dengan respon yang mendengarkan dengan empati.
Aku punya Zoom. Screen. Ini kalau mendengarkan dengan empati. Dengan case yang sama. Doing your homework? What's the point? I'll never use it. Sounds like you're frustrated. I'm just sick of school. It's pointless. I mean, look at Joe. Dropped out of school, has a full-time job, has his own car, his own apartment, and I'm stuck here trying to decipher some ancient Greek play no one even cares about. So you think Joe's got it better? I mean, Joe's always bragging about how much better his life is now that he doesn't have to worry about teachers bossing him around or everyone telling him what to do. Joe's got a lot of freedom. Yeah, I mean, at least he's doing something. He has to work late nights so he can't hang out with us as much or go to the games, but at least he's going somewhere. So he's missing out on a lot, but at least he's moving forward. I just can't get this stuff. Dad's gonna kill me. You won't tell him, will you? You're worried about what Dad'll think? It's just he always talks about how education is important and how he expects me to go to college, but how can I do that if I can't do this? So you're worried that if you don't understand this, then you won't get it in college either. I know I can't. They gave me a reading test, right? On the reading test, I scored on the 9th grade level, Mom. The 9th grade. I'm a senior. And that worried you. No matter what I do, I just don't get it. And I know Dad will know that I'm flunking out. I don't want to quit school, but I don't know any way out. You don't want to drop out of school, and you don't want to disappoint Dad. Right. So what will I do? I'm not sure. But I'm sure we can figure things out. Nah, teman-teman, tadi dua video tadi punya skenario yang sama. Anaknya menghadapi persoalan di sekolah. Terus hasilnya berbeda. Kenapa? Karena cara komunikasi yang diberikan oleh mamanya berbeda. Nah, kita juga mau belajar, contoh yang tadi ya. Yang pertama kan padahal dia nggak ngomong, intinya sama, soal mereka sama. Anak ini sedang menghadapi persoalan di sekolah. Tapi yang pertama tadi seolah-olah dia berhenti sekolah karena mamanya bilang, "Ya udah lu coba aja keluar. Lu lihat emangnya hidup segampang itu." Mamanya kan ngomong seperti itu. Dan dia bilang, "Oke, fine," dia bilang kan. Berarti kan ujung-ujungnya mungkin dia akan keluar dan hidupnya itu nggak sama lagi karena dia akan berhenti sekolah. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan itu yang dia mau sampaikan ke mamanya. Justru yang dia sampaikan ke mamanya yang video kedua tadi, waktu dia ngomong, mamanya menjawab dengan empati. Mamanya nggak ngasih dia solusi kan, mamanya nggak ada bilang, ya udah gini, enggak. Mamanya juga nggak menjelaskan dengan autobiografi, bilang kakak lu begini, mama dulu begini. Mamanya juga nggak jawab begitu. Mamanya hanya mendengarkan dengan empati. Mamanya bilang, engkau terdengar frustasi. Terus mamanya bilang, jadi kamu merasa khawatir. Terus ada yang mamanya bilang, kamu tidak ingin mengecewakan ayahmu. Mamanya cuma merefleksikan kembali informasi yang dia dapatin dari anaknya. Jadi anaknya, perasaan anaknya, dia mendengar dan dia menyampaikan ulang dengan kalimat mamanya. Dia tidak menambahkan satu kata pun dari diri dia pribadi. Tapi dia mengulang apa yang diucapkan oleh anaknya. Informasi yang dia terima dari anaknya,
dari kata-kata, dari mimik wajahnya, dari hatinya, perasaan dia, itu disampaikan ulang sama mamanya. Itulah komunikasi yang efektif, itulah komunikasi yang menggunakan empati. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan empati, kita itu akan mengisi, mendeposit, kita akan setor emotional bank account kita terhadap orang yang kita lagi dengerin. Emotional bank account itu sama kayak rekening bank kita yang biasa, tapi ini isinya emosional, isinya perasaan, isinya trust. Dia isinya bukan uang, tapi trust. Jadi kalau kita menambahkan emotional bank account kita deposit, berarti kita menambahkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, kalau kita melakukan yang sebaliknya, berarti kita withdraw. Kita mengurangi orang itu, kepercayaan orang itu terhadap diri kita. Emotional bank account ini bukan cuma untuk nasabah aja, tapi juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang, semua orang yang kita sedang ajak komunikasi, kita perlu punya emotional bank account yang nilai trust-nya tinggi. Nah, ini contoh-contoh gimana caranya menambah nilai trust pada emotional bank account kita dari terhadap orang itu terhadap kita. Memahami orang, mendengarkan dengan empati, peduli dengan orang lain, dan bertindak dengan kebaikan terhadap mereka. Jadi kita tuh nggak ada motifnya. Kita memahami, mendengarkan, peduli dengan orang lain itu benar-benar untuk kebaikan orang itu. Terus menjaga komitmen, datang tepat waktu, melakukan apa yang kita katakan, itu juga membuat trust orang di diri kita bertambah. Dan mengklarifikasi harapan. Nah, kita bukan paranormal, kita bukan pembaca pikiran. Begitu kita mendapatkan harapan dari orang lain, orang mengucapkan sesuatu, mengatakan harapan dia, keinginan dia kepada kita tuh harus klarifikasi. Nah, ketika kita klarifikasi, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan orang itu kepada kita. Dia pun yakin, oh orang ini nangkep ya, maksud aku ngomong tadi apa gitu. Terus melakukan hal kecil. Melakukan hal kecil itu adalah artinya kita tuh menghargai dan menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Entah cuman sekedar menyapa orang, tersenyum, atau pas mau pulang, kok Cik, wah pulang dulu ya. Cik, kok wah pulang dulu ya. Itu hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa menambah emotional bank account trust orang terhadap diri kita. Terus menunjukkan integritas diri. Kita itu ya kembali balik-balik ke karakter lah ya. Kalau kita tahu kita mesti hidup dengan integrity, kita tahu, dan itu perlu dilakukan terus-menerus. Kita hidup dengan melakukan apa yang kita katakan, kita hidup dengan nggak pakai topeng, kita tuh benar-benar hidup apa adanya kita, tapi apa adanya yang positif. Artinya kalau ada yang negatif, ya kita perbarui. Bukan berarti kita pakai topeng, tapi kita perbarui diri kita terus-menerus memperbarui karakter kita. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, kalau kita bikin kesalahan, itu kan emotional bank account kita berkurang, di withdraw ya kan. Tapi ketika kita minta maaf, baik itu kita sengaja atau enggak, tindakan kita yang sudah salah itu bisa membuat emotional bank account kita nambah lagi. Trust orang itu terhadap kita nambah lagi. Jadi memperbaiki kerusakan yang ada. Nah, withdraw-nya apa? Withdraw-nya contohnya ini, sopan, nggak hormati orang lain, orang ngomong belum selesai kita sela, ngomong sinis, terus ngabein orang lain, nggak tepat janji, banyak lah, ini banyak. Jadi kita juga harus ngerti, oh kita lagi withdraw atau kita lagi ngedeposit nih terhadap orang ini. Siapapun itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu kita perlu perhatikan emotional bank account kita di orang itu. Nah, yang tadi aku sempat ngomong, kalau komunikasi yang efektif itu, yang harus kita hindari, ya salah satunya mendiagnosa sebelum memberikan resep. Nah, ini contoh satu ketika nih, kita kan mata nggak enak, terus kita ke dokter mata. Nah, dokter mata itu pakai kacamata yang tebalnya misalnya plus 6 misalnya, nggak tahu ada plus 6 apa enggak. Pokoknya dia gede banget lah plusnya, kacamatanya tebel banget. Nah, begitu kita sampai ke dokter itu, kita tanya, kita bilang, dok, mata aku nggak enak. Kok ada ya minus 6 ya? Dok, pandanganku kabur. Padahal kita kan minus, ya kan? Terus dokternya itu nggak nanya apa-apa lagi, dia langsung copot kacamatanya, terus dia pasangin ke kita, plus 6-nya kita pasangin ke kita, terus kita pasang ya pasti gimana perasaan kita? Pasti pusing kan, maksudnya ini apaan gitu, gue minus kok dikasihnya yang plus, gue nggak bisa lihat apa-apa, ibaratnya seperti itu, bisa-bisa kita bisa pusing banget ya kan. Nah, dokternya ngomong gini, kamu coba lagi, karena aku sudah pakai kacamata ini, dan kacamata ini udah aku pakai 4 tahun.
Atau bahkan dia ngomong, aku dari kecil itu udah plus, jadi aku tuh sekarang umurku udah 40, aku udah pakai kacamata ini 40 tahun. Kamu coba lagi, pasti bisa, pasti cocok. Ini kacamata ini bantuin aku, pasti juga bantuin kamu. Nah, kalau ketemu dokter mata yang kayak gitu, kira-kira kita ngapain? Kabur ya. Kita nggak mungkin kita datang lagi, atau nggak mungkin kita ngomong sama orang, oh dokter mata yang itu bagus sih, itu dokter matanya keren banget. Kan nggak mungkin, kita nggak akan rekomendasikan, ya kan? Karena dia sudah mendiagnosa sebelum, karena dia udah ngasih kita jalan keluar, udah kasih kita resep, kasih kita kacamata plus 6, tanpa dia mendiagnosa penglihatan kita. Nah, agen amatir, agen yang nggak profesional itu seperti itu. Contohnya, kita taunya kita mau jual UB jiwa, kartu kesehatan, sakit kritis, ADDB, TPD, apapun itu produk-produknya, kita taunya kita mau jual ini. Ketika kita samperin ke nasabah, kita langsung ngomong gini, KTP lu sini, aku buatin ilustrasi, langsung kita sodorin. Nah, kita nggak nanya dulu, orang ini pandangannya terhadap asuransi seperti apa? Orang ini apakah dia sudah teredukasi soal asuransi atau gimana? Orang ini apakah dia udah punya polis atau enggak? Nah, kita kan enggak seperti itu. Jadi agen-agen yang amatir itu begitu, dia cuma datang sodorin, ini loh resepnya, dan itu dipukul rata untuk semua nasabah. Itu enggak benar. Terus yang benar gimana? Nah, agen yang profesional itu menjual nilai. Agen yang profesional itu memberikan solusi. Orang butuhnya apa, kita kasihnya apa. Terus juga menghubungkan. Dan kita harus punya integritas untuk berkata tidak. Maksudnya apa? Maksudnya gini, contohnya kayak kemarin waktu kelas Ciaci ya, udah lewat sayangnya kalau ada yang nggak nonton waktu itu, Ciaci bagus banget waktu itu dia baginya. Nah, dia ngomong, show me the value and I will sign. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bilang, lu premi 1 juta, lu premi 3 juta dapat 1M, 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 cuman gitu doang, enggak. Tapi dia kasih tahu tentang income protection misalnya, kayak 1M yang untuk jiwa itu ketika dia kan juga ada kasih video waktu itu, video yang last day school itu. Nah, coba kalau seandainya papaku distamperin sama agen asuransi, terus agen asuransi itu ngejelasin dan maksain agak keras lah, saya benar-benar berusaha maksimal supaya papaku beli proteksi sakit kritis 1M, 2M. Pasti aku nggak berhenti sekolah. Nah, itu dia ngasih value. Dia lagi kasih nilai bahwa bukan tentang 1M-nya, tapi tentang mimpi anak-anak ketika terjadi sesuatu dengan pencari nafkah. Terus dia ngasih, dia juga jelasin tentang 14 miliar. Kita menyisihkan berapa, tapi dia cerita tentang, ya pokoknya dia memberi nilai ya. Aku juga sudah mulai ini nggak gitu ingat tentang dia punya kelas, tapi intinya aku nangkepnya yang tentang video itu. Video, terus gimana sedihnya dia. Nah, itu dia lagi memberi value, dia lagi menjual value, dia nggak sedang menjual asuransi, dia lagi menjual impian, ibaratnya seperti itu. Nah, integrity to say no itu apa? Kita harus punya integritas untuk berkata tidak, kalau misalnya ternyata orang itu nggak butuh. Setelah kita diagnosa ternyata dia udah cukup, ya udah. Terus juga ternyata nggak cocok kita punya proteksi ke orang itu ternyata nggak cocok, kita juga harus bisa berani bilang enggak. Bukan berarti contohnya orang yang misalnya udah punya agen asuransi Allianz lah, ya udah kita memang udah dapatnya yang maksimal, udah sesuai dengan kebutuhan dia, ya kita juga harus bisa bilang, oh ya udah cukup, udah bagus. Jadi kita nggak ngotot, nggak maksa, nggak nyari kelemahan asuransi yang dia punya padahal udah bagus dengan memanipulasi supaya orang itu ngambil produk lagi sama kita. Nah, kita juga harus bisa punya integritas untuk bisa berkata cukup, enggak gitu ya. Ini contoh gambar. Nah, aku mau tanya, di gambar pertama itu kalian lihatnya apa? Boleh dicek nggak? Ini gambar tentang, ada yang sudah mulai cek belum ya? Cewek muda. Oke, ada lagi? Gambar cewek. Ada yang lihat gambar orang tua nggak, nenek tua? Enggak, kelihatannya gambar cewek muda bagian belakang. Oke, terus? Oke, yang berikutnya, gambar berikutnya, kita fokus ke gambar berikutnya. Ini gambar apa? Kayak gambar topeng atau itu ya? Topeng serem ya, muka serem ya.
Terus ada yang gambar lain? Gambar cewek cowok gitu, Ci. Iya, gambar 2 orang, cewek. Beberapa orang, bukan cuman ini beberapa orang yang lagi hadap ke cermin sih. Jadi ada beberapa orang lagi ada cerminannya, refleksinya. Terus gambar ketiga, gambar cawan atau gambar orang. Ada 2 gambar, benar ya? Nah, di dalam satu gambar, itu tuh bisa dapat 2. Orang lihatnya berbeda. Jadi ini seperti dengan perspektif ya. Gimana cara orang melihat dengan cara kita melihat? Apakah salah seorang dari kita salah? Apakah yang tadi lihat orang gambar orang tua dan gambar cewek muda siapa yang benar? Atau ada salah seorang yang salah? Enggak. Dua-duanya benar. Ini cuman mengenai cara pandang. Gambar berikutnya ini. Yang pertama gambarnya apa nih? Oke, opa oma. Oke. Ada gambar 2 orang. Opa oma, ada yang gambar orang lagi main musik, ya kan? Nah, itu siapa yang benar? Dua-duanya benar. Jadi nggak penting tentang cara pandang. Nah, yang gambar berikutnya ini ada gambar perempuan, terus juga ada yang bisa lihat itu gambar muka orang, ada jenggot, ada kumisnya. Jadi tangan perempuan itu seperti kumisnya. Ini mesti dilihat dengan sudut pandang yang berbeda ya. Nah, yang ini, yang gambar pertama gambar apa? Kelinci, bebek. Oke. Aku pertama lihat itu bebek. Untuk aku tangkap itu gambar kelinci, aku mesti benar-benar membayangkan ini gambar kelinci. Tapi lihatnya gimana ya? Nah, setelah aku bisa lihat dengan 2 hal itu, bisa lihat kelinci, bisa lihat bebek, aku baru ngerti, oh ternyata bebeknya itu, karena gampang banget kan lihat bebeknya ibaratnya begitu kan, tapi ternyata setelah aku melihat itu sebagai kelinci, begitu aku pertama lihat gambar itu, aku sudah langsung tahu itu gambar kelinci. Tapi awal-awal, begitu aku ngotot, aku bilang itu bebek, susah banget untuk aku lihat itu adalah gambar kelinci. Nah, kita juga seperti itu, ketika kita komunikasi dengan orang. Oke, next gambarnya, itu gambar apa? Kumpulan orang, oke. Ada ayah, ibu, ada bayinya, ya kan? Itu orang tua sama bayinya. Terus ada gambar serigala. Nah, seperti inilah ketika kita komunikasi dengan orang. Orang punya pandangan belum tentu sama dengan kita. Ada satu lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, orang yang punya pandangan itu belum tentu sama dengan kita. Cara kita untuk bisa masuk ke dalam komunikasi yang efektif, ke dalam mendengarkan dengan empatik, kita tuh mesti belajar untuk mendengarkan orang lain secara mendalam. Kita harus bisa menemukan perbedaan persepsi yang kalau kita bisa memahami seperti itu, kita bakalan menemukan perbedaan persepsi yang luar biasa. Contohnya kayak tadi, gambar-gambar tadi. Ternyata orang itu bisa melihat itu sebagai serigala, ada yang melihat itu sebagai kumpulan orang, ada yang melihat itu sebagai gambar bebek, ada yang melihat itu sebagai gambar kelinci. Kita yang ngotot dengan gambar kita, apakah kita paling benar? Enggak kan? Tapi ketika kita bisa jadi kita orang yang paling benar kalau kita nggak mau belajar untuk memahami orang lain. Nah, komunikasi yang efektif itu kita belajar mendengarkan, memahami, melihat dari sudut pandang orang lain juga. Nah, dengan cara seperti itu kita akan lebih bisa memahami orang. Hari ini habit tentang seek first to understand, then to be understood. Nah, untuk kita seek first to understand, mencari tahu, memahami orang lebih dahulu, itu kita butuh pertimbangan. Kita butuh keinginan dalam diri kita untuk kita mau. Terus, then to be understood, itu butuh keberanian. Gak semua orang, ada beberapa orang yang ngotot, mau dimengerti, tanpa mau memengerti orang lain. Itu orang-orang yang luar biasa beraninya dan egois, tapi juga ada orang-orang yang selalu mau memahami orang lain dan melupakan diri sendiri. Nah, itu orang-orang yang nggak berjuang untuk diri dia sendiri. Nah, kita nggak mau jadi 2 orang yang ekstrim begini. Kita mau jadi orang yang bisa seek first to understand. Kita punya apa namanya ya? Aduh, aku lupa katanya. Nanti aku kalau ingat baru aku balik lagi. Jadi
untuk kita memahami orang lain, dan kita butuh pertimbangan lah ya, maksudnya kita butuh pertimbangan, kita butuh rasa empatik yang tinggi, kita punya rasa simpati, kita butuh hal-hal seperti itu. Dan kita juga bukan cuma mau mengerti orang lain, kita mau dimengerti orang lain, dan itu butuh keberanian. Waktu kita dengerin prospek lagi jelasin tentang dia punya proteksi misalnya, atau dia punya ketakutan, kita belajar untuk berada di posisi mereka. Kita duduk di posisi mereka, mereka punya autobiografinya mereka, kehidupan mereka, terus di posisi mereka. Tapi ketika kita sudah paham dan kita sudah dapatkan, kita sudah paham, kita sudah sinkron dengan mereka, kita juga mau, kita punya keberanian untuk menyampaikan kepada mereka, ini loh, aku punya solusinya. Ujung-ujungnya adalah kita memberikan solusi, kita memberikan jalan keluar untuk persoalan mereka yang sudah kita pahami. Jadi bukan datang ke sana langsung sodorin ilustrasi, bukan seperti itu, tapi kita pahami dulu. Kita pahami, makanya kita ada namanya market survey, terus kita pahami, kita ada yang namanya fact finding, kita juga belajar untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, itu win-win solution. Mereka dapat proteksi, kita dapat komisi, kita dapat omset, kita menyelesaikan, kita punya misi hari itu, ketemu orang itu. Oke? Nah, terus di dalam untuk mencapai win-win solution ini, ada satu yang aku baca tentang ini, ethos, pathos, sama logos. Nah, ini dari filosofi Yunani, Aristoteles. Aristoteles itu bilang untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif, kita butuh ethos, pathos, dan logos. Apa itu ethos, pathos, dan logos? Ethos itu kredibilitas. Jadi kredibilitas kita, keyakinan yang orang-orang lain miliki terhadap integritas dan kompetitas kita. Nah, ini yang emotional bank account, EBA, emotional bank account. Ini gimana cara kita branding diri selama ini? Gimana orang mengenal kita dan melihat kita dan menerima kita selama ini? Itu ethos. Terus pathos itu sisi empatik, perasaan kita, sisi perasaan. Kita sejalan dengan dorongan emosional dari komunikasi orang lain. Nah, ini yang tadi, listening, empathic listening. Jadi kita bisa mencapai sebuah goal, mencapai tujuan kita dalam, misalnya dalam suatu prospek lah ya, ketika kita prospek, itu butuh 3 hal ini. Apakah kita punya kredibilitas? Apakah orang itu punya kepercayaan kepada kita? Apakah kita udah build trust kita dari orang itu kepada kita? Terus si empatiknya, gimana cara kita mengenal apa yang menjadi kebutuhan orang itu? Bagaimana cara kita tahu persoalan apa yang sedang mereka hadapi? Mungkin masalah keuangan mereka juga bisa. Kita berada di posisi itu. Terus juga logos. Kalau kita ethos dan pathos ini udah oke, logos belakangan, logikanya belakangan. Jadi kita jelasin presentasi ya, kita jelasin presentasi itu kan pakai logika. Contohnya gini, kayak tadi kan, 3 juta dapatnya 1 M. Itu kalau dihitung secara matematika kan untung. 1 juta dapatnya, misalnya kayak aku punya asuransi jiwa lah, 7,5 1 bulan dapatnya 1,8 M. Itu kan kalau dihitung untung. Tapi kalau ethos dan pathosnya belum masuk dulu, untung pun aku nggak mau ambil, ibaratnya seperti itu. Ethos dan pathosnya di mana? Contohnya mungkin ke asuransi lah ya, ke Allianz-nya. Allianz perusahaan nomor 1, ya kan? Kredibilitasnya ada, aku yakin sama Allianz gitu. Terus pathosnya, sisi empatiknya, aku pikir gini, masa sih aku kalau amit-amit lah ya, kalau mati lebih murah daripada sapi aja sekilo 60.000 atau 100.000, aku nggak tahu. Apalagi sekarang lagi mau potong sapi kan, Idul Adha. Nah, pathosnya itu juga udah masuk ke aku. Contohnya gini, nah setidaknya ketika aku nggak ada lagi, ada sebagian uang warisan yang aku bisa turunin ke orang-orang yang aku sayang, berarti seperti itu. Nah, baru logosnya, logikanya juga ikut mikir. Jadi untuk dapatkan satu closingan, kita butuh 3 hal ini juga. Ethos, jadi ingat kita harus selalu membangun kredibilitas kita, dan itu bukan munafik ya teman-teman. Kalau kita tahu kita ada kekurangan, kita perbaiki diri kita. Walk your talk, terus tepat janji, contohnya yang tadi ya, emotional bank account-nya, terus lakukan hal-hal yang walaupun hal-hal kecil yang orang nggak inginkan, tapi kita lakukan, itu juga membangun kredibilitas kita.
Terus patosnya kita belajar untuk mendengarkan dengan empati. Kita melakukan seek first to understand then to be understood. Terus logosnya ya kita belajar skill lah di dalam ilustrasi. Kita ngerti tentang hitungan-hitungan nilai produktif orang. Itu kan kita perlu belajar, nilai ekonomi orang. Itu kan kita perlu belajar. Nah, itu cuma bisa dapat di dalam training ketika kita upgrade skill kita. Nah, ini udah habis. Terakhir, oke, ada satu puisi dari Ralph Walton. Jadi judulnya On Listening sebenarnya judulnya, tapi aku tulis listen doang. When I ask you to listen to me, and you start giving me advice, you have not done what I've asked. Jadi waktu seseorang meminta kita untuk mendengarkan dia dan kita mulai ngasih dia nasihat, kita tuh nggak lagi dengar apa yang dia minta, dia cuma minta kita dengar. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. Ketika aku meminta engkau mendengarkan aku dan kamu mulai berkata seharusnya kamu tidak berpikir seperti itu, seharusnya kamu tidak merasakan seperti itu. Kamu sedang menginjak-injak perasaan aku, kamu sedang melukai perasaan aku. Jadi kita tuh nggak perlu kepo jadi orang. Orang suruh kita denger ya kita denger aja. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as they may seem. Jadi ketika orang meminta kita untuk dengerin dia dan kita merasa kita perlu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah orang itu, kita sudah gagal. Aneh memang kelihatannya, tapi kita udah gagal. Padahal orang ngomong terus kita, ini yang sering terjadi ya teman-teman ya. Ini yang sering terjadi. Kita itu dengerin orang dan kita ngasih nasihat. Kita dengerin orang dan kita bilang, sebenarnya bukan kayak gitu maksudnya. Misalnya orang lagi curhat, kita ngomong sebenarnya nggak kayak gitu, mamamu tuh maksudnya nggak kayak gitu, seharusnya kamu nggak berpikir seperti itu. Itu yang kita lakukan kebanyakan. Dan ketika kita dengerin orang, kita cenderung ngasih solusi, kita cenderung berusaha menyelesaikan persoalan. Emangnya dia nggak mampu, emangnya dia nggak bisa selesaikan. Kita enggak, dia cuma mau didengar. Jadi listen. All I ask is that you listen, not talk nor do, just hear me. Nah ini bagus. Puisinya masih panjang puisinya, tapi aku cuma ngambil sekeping doang. Jadi ini tentang seek to understand first, then to be understood. Jadi gimana cara kita berkomunikasi yang mendengarkan secara empatik. Ini juga bisa berguna untuk ketika kita di lapangan, waktu kita ilustrasi, waktu kita bangun, kita punya report di orang, bangun trust, itu juga bisa berguna waktu kita memberikan ilustrasi ke nasabah kita. Kita nggak cuma sekedar buat ilustrasi, tapi aku keluar dulu. Kita nggak cuma sedang memberikan ilustrasi, tapi kita juga sedang memberi nilai. Kita memberi nilai dan kita menjual, memberikan solusi tanpa membuat mereka merasa kita sedang menjual sesuatu. Kita sedang berusaha mengambil uang mereka, karena intinya memang kita nggak seperti itu. Tapi kita sedang memberikan solusi dan memberikan jalan keluar yang mungkin mereka butuhkan, tapi mereka nggak mendengarkan diri mereka dengan lebih. Orang-orangnya juga kadang gitu. Mereka tahu, mereka butuh. Tapi mereka nggak mau membuka diri mereka untuk menyadari, untuk membangunkan diri mereka bahwa mereka butuh proteksi itu. Oke, itu aja untuk hari ini sharingnya. Mungkin Ko Jun kalau ada tambah boleh. Ya teman-teman kasih applause buat Grace udah sharing ke kita ya pagi hari ini. Ya jadi yang Grace share seek first to understand then to be understood itu bagian dari kemenangan publik ya teman-teman ya. Jadi tapi kita harus menang dulu secara personal. Jadi yang 3 habit yang awal itu harus kita menang dulu ya teman-teman ya. Nah ini saya tambahin sedikit dari video. Saya putar video sedikit ya dari yang Stephen Covey ngajar di ini ya, di YouTube ya. Ada di share di ini di YouTube. You study every field of human endeavor. You study every problem-solving process in every profession.
without an exception. And you'll always find to understand precedes action. To understand precedes judgment. Lawyers go through a discovery process, often even prepare the case for the opposing counsel. Doctors diagnose before they prescribe. Teachers pre-assess before they teach. What does the amateur salesperson do? Sells products. What does the professional salesperson do? Sells solutions. It's habit 5. Seek first to understand, then to be understood. The tendency in almost all people initially is to want to be understood, or if they do seek to understand, they seek with the intent to reply, with the intent to in some way influence, to some way bring the person about, to accomplish their own end, not with the intent to understand. Now, what's your first name? Hal. Hal? Why does Hal wear those glasses? See better. Okay, but what did the optometrist do before he prescribed? He diagnosed. The optometrist tried to understand. The optometrist was first influenced before attempting to influence. And that helped in the diagnosis and the prescription. And that is why Hal wears these glasses. Can I borrow your glasses for a second? You'll love these. These will really change your paradigm. These are more powerful? My friend, you've liked these, haven't you? A long time. For a long time. We're sure they'll help you. Whoa. Whoa! My friend. What's your first name? Anna. Anna? Try harder. I mean, really give those lenses the college try. That help you now? No. No. Think positively. I mean, there's nothing wrong, Anna, with this program that a good positive attitude can't correct. Dizzy. Getting dizzy? This is the company way, Anna. How current your resume? You like them now? No. They look good on you, Anna. Wouldn't you agree? Oh, yeah. Great. See, we all feel they look good on you. Anna. Daughter, your mother and I, for many years, have distilled the wisdom of our life for your benefit. That's intergenerational wisdom too, Anna. We've learned it from before. And we put them in the form of those lenses. We've done our best. Anna, you like them now? They're great, but I still can't see. They're great, but I can't see. That's kind of a double message, Anna. I mean, do you have any idea the kinds of sacrifices that your mother and I have made for you? The things we have done for your benefit? Huh? In fact, you know what your mother even did to bring you into the world? And the efforts we're making to gift you every opportunity? I mean, what more do we have to say to you? Anna? Like them now? No. She's got some integrity. Usually people capitulate. But usually I don't give them that strong of a lens.
When they capitulate, I then move to the next person. How do you like them? I like him. You have to learn the rest of it. That's right. For all those who are quick studies, they are rewarded. You can wear them the rest of the afternoon. Are those tears of gratitude? There you are, my friend. You can see again. I could feel your anxiety level. Now, when I'm convinced I'm right, when you're convinced you're right, do we really want other people's opinions? How many of us, when we are in that mental state, use those methods? You may not use the more extreme ones. You may just simply use the more common ones. Try harder. Just think positively. It'll make the difference. What's so scary is if you don't use those methods and you let somebody talk, seek first to understand, you might have your mind changed. And a lot of us don't want our mind changed. We want to stay on that same path that we feel comfortable with. It's very interesting what he just said. If we really start listening, you may be influenced, particularly if our security lies in being right. If you really seek to understand, you run the risk. You're vulnerable. Can you begin to get a better understanding as to why we have the private victory of 1, 2, and 3? Why? So you can have the self-confidence. Okay, the confidence, your security, comes from integrity to principles, not from being right. So you could be the first person to say, I was wrong. You learn real fast. But almost everyone is anxious to prescribe glasses for eyes they have not diagnosed, because if they really engage in a meaningful dialogue with me, they become vulnerable themselves. It exposes sometimes their own center, their own need to be right, their own need to give wise counsel, to shape up this son, this daughter, this employee, even this customer. You don't know what you need. We know what you need. We'll tell you. Suara belum kok. Suara Kojun belum keluar. Sorry. Ya, itu tadi cuplikan dari Stephen Covey ya, teman-teman. Ya, jadi tadi Grace sudah bagikan. Jadi ini sangat berguna banget ya, teman-teman ya, Habit 5 ini untuk apalagi kita sebagai agent untuk kita melayani nasabah ya. Jadi kita dengar dulu kebutuhan nasabah apa ya. Kadang-kadang nasabah hanya pengen diajak ngobrol gitu ya. Diajak ngobrol. Nanti ujungnya dia yang nanya sendiri, tadi kamu mau jelasin apa? Nah, baru kita masuk gitu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Atau mau menambahkan, boleh. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, Grace ada yang mau ditambahin lagi, Grace? Nggak ada ya, Grace? Udah kok, itu aja. Oke, teman-teman. Hari ini kelas percepatannya udah cukup. Bagi teman-teman yang nanti mau dengar ulang, nanti saya bisa broadcast rekamannya ya. Oke, teman-teman, kita foto dulu sebentar. Boleh open kamera ya, teman-teman. Halo, Yansen. Halo kok. Ya. Yang teman-teman yang lain, kayak Senin mungkin agak ini ya,
Ada beberapa yang Meti juga lagi temenin WW sekolah. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, belum ada lagi ya. Kita foto ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semua teman-teman. Selamat meneruskan aktivitas. Nanti kita siang training ya, teman-teman. Dan malam ada kelas malam kode ini. Oke, sukses bagi teman-teman semua ya. Thank you Grace buat sharingnya. Sama-sama, thank you kok. Thank you, Ci Grace. Thank you, Ci Grace. Thank you, Ci Grace. Thank you, Ci Grace. Ya, semua God bless.